Yang paling termuda yang selesai program ini dia anak 5 tahun. 5 tahun bisa? Sudah selesai, udah bisa. Masya Allah. Sekarang udah 2 juz hafalannya. Udah lancar berarti Baca udah lancar, masuk ke hafalan. Kelas tahfiz, kami ada program tahfiz juga udah 2 juz. 5 tahun. Ya. Jadi bisa bimbing anak-anak usia PAUD ini ya. Usia TK ini bisa bimbing juga metode Al-Bayyinah. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini kita sore kalau sekarang ya. Yang nonton pagi, siang, malam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah. Sekarang saya sedang bersama Ustadz Haris Al-Hafiz. Insya Allah beliau ahlul Quran dan kita akan banyak bicara tentang Quran. Berhubung kami atau saya ini ya awam di bidang Quran lah. Ya mudah-mudahan siapapun ini yang menyimak, yang mendengar bisa mendapatkan semacam sentuhan kolbu, sentuhan nurani, sehingga ada keinginan, ada stimulasi, ada rangsangan tersendiri untuk benar-benar memperdalami Al-Quran, kira-kira begitu. Jadi langsung saja kita tiktokan nih Bang ya. Salam lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini menghafal Al-Quran tuh dari usia berapa? Untuk saya pribadi menghafal Quran di usia 20 tahun. Usia 20 tahun mulai menghafal? Mulai menghafal. Kalau mulai lancar Quran usia 20 tahun itu. 20 tahun. Jadi belajar langsung menghafal. Belajar langsung menghafal. Itu kalau orang ngomong sanad ya. Sanadnya itu dari mana ini Quran itu? Kalau kami belajar basic untuk Al-Qur'annya, belajar di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Cicalengka. Al-Falah Cicalengka, betul. Yang membimbing kami di sana Kiai Haji Ahmad Farizi Al-Hafiz. Beliau menantu dari Kiai Haji Qori Ahmad Sahid. Betul. Legendaris ya. Legendaris. Alhamdulillah. Oke Bang, gini bacain aja nih satu surah yang barangkali bisa diikuti nanti oleh kami dan juga mungkin oleh audiens ya. Surat Al-Ma'un boleh ya? Al-Ma'un yang pendek aja ya. Oke, Al-Ma'un. Nanti surat yang panjangnya ya. Surat yang panjang ya. Oke, boleh Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Surah Al-Ma'un dibacakan oleh Ustadz Abdul Haris pakai Abdul ya? Haris Faharizal. Nah ini Bang Haris, kita biasanya bilang Bang, kadang bilang Syekh begitu. Kadang juga ini guru saya, guru Al-Quran ya. Insya Allah
senantiasa membimbing kami ini khususnya dalam hal tilawah Al-Quran. Beliau juga punya metode yang disebut dengan metode Al-Bayyinah. Nah ini sedikitnya ini diceritakan Al-Bayyinah itu metode seperti apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu kehormatan khususnya buat kami bisa bertemu dengan Kiai yang super sibuk, Kiai muda yang super sibuk ini. Beliau punya aktivitas di mana-mana dan ini kesempatan yang mahal bisa hadir, bisa duduk bersama. Nah, belajar Al-Quran karena saya memulai belajar Al-Quran bukan di usia dini, pasti akan terbentur terhadap kendala-kendala, Ustaz. Baik itu umur, kesempatan, dan generasi teman-teman yang seusia kita yang sudah melangkah kemana. Usia 20 itu biasanya sudah masuk ke perguruan tinggi. Kita sudah kerja, sudah mau lulus, sudah kerja. Udah ngerasa Quran tuh udah lewat gitu. Iya, gitu. Lewat aja. Terus ini kita usia 20 baru mulai belajar Al-Quran dari basic. Nah, dari pengalaman itu belajar Al-Quran yang kita pelajari, kita menemukan pola agar belajar Al-Quran itu lebih mudah dalam membacanya, khususnya membacanya. Karena kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Inna afdolakum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya yang paling utama kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kami serius berpegang teguh pada hadis tersebut dan Allah membimbing kepada pola-pola agar kita bisa belajar Al-Quran dengan baik. Nah, alhamdulillah Allah bimbing. Jadi sebenarnya disebut ini metode Al-Bayyinah, sebenarnya metode Al-Quran sendiri. Metode Al-Quran sendiri. Jadi bukan metode manusia, tapi Al-Quran sendiri yang membimbing kita agar belajarnya lebih sempurna, lebih baik. Karena sebenarnya tanda-tanda Al-Quran itu diulang-ulang. Tanda-tanda baca Al-Quran itu sebenarnya diulang-ulang. Tanda bacanya ya? Tanda bacanya diulang-ulang. Contoh seperti nun bertasdid, mim bertasdid. Gunnah itu ya? Gunnah, atau kita menyebutkannya istilahnya gunnah. Nah, biasanya di nun dan mim bertasdid ini kita kelewat aja nahannya bagaimana. Betul. Padahal ini hal-hal yang sederhana, yang basic. Seluruh Al-Quran 2 huruf yang boleh ditahan hanya nun dan mim bertasdid. Ya. Semua huruf apabila di atasnya tasdid, kecuali huruf ini nggak boleh ditahan. Gitu. Contohnya waladdolin, nggak boleh ditahan. Hanya 2 huruf aja, nun dan mim. Selain itu hanya selewat saja. Tetapi kesalahan kita terulang di situ-situ. Sebenarnya di situ-situ aja. Oleh karena itu lahirlah Allah bimbing metode tahsin Al-Bayyinah ini. Munculnya metode ini ketika kami belajar mengajarkan kepada ibu atau nenek yang berusia 92 tahun. Inspirasinya dari nenek ya? Iya. 92 tahun baru mau belajar. Baru belajar Al-Quran. Oke, terus ya. Nah, lalu di dalam hati, ini usia 92 tahun, bagaimana pertanggungjawabannya kepada Allah? Tetapi dengan belajarnya ini saja sudah komitmen di usianya ingin ada belajar. Khawatirnya kita kaum muslimin yang lainnya di usia yang sudah senja baru belajar seperti ini kondisinya. Harapannya metode ini membantu yang lainnya. Nah, dari sinilah inspirasi kita berdoa kepada Allah, ya Allah bimbing saya agar mudah membimbing nenek ini. Akhirnya Allah bimbing dan Allah mudahkan. Ajarkan ini. Nah, itu bisikan-bisikan dalam hati. Mulai dari sini, ini saja dulu. Hal-hal itu terus berulang. Lahirlah metode Al-Bayyinah. Begini kan Bang, ada ya ini hadis atau asar atau apa ya? Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang tuh baca Al-Quran tapi Al-Quran tuh marah melaknatnya. Barangkali dia nggak bisa muro'ah, nggak tahu spellingnya atau makhrijul hurufnya.
saking pentingnya Al-Quran, karena Al-Quran itu kan diposisikan itu jadi rukun sholat, ya, begitu ya. Nah, ini kan konon ya bahwa Al-Bayyinah itu ya berdampingan nih dengan sholat gitu. Nah, jadi itu seperti apa nih maksudnya? Ya, metode ini disebut Al-Bayyinah karena materi belajarnya dari Quran sendiri. Baik itu yang dari basic yang tidak kenal huruf, yang sudah bisa kenal huruf tapi belum sempurna, belum tartil bacaannya. Disebut metode Al-Bayyinah karena materi belajarnya dari Anas sampai Al-Bayyinah. Oh, dari Anas Al-Bayyinah. Bukan materi. Surat Al-Bayyinah saja. Bukan surat Al-Bayyinah, dari Anas sampai Al-Bayyinah itu materi belajarnya. Tapi filosofi hal dibalik itu. Jadi sebenarnya bukan Al-Qur'annya yang sulit dipelajari, tapi diri kita yang tidak tahu kita belajar Al-Quran arahnya kemana. Nah, di metode Al-Bayyinah ini diarahkan bagi siapapun kaum muslimin yang hendak belajar Al-Quran, hendaklah niatnya ikhlas kepada Allah, ingin memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin ingin baik hubungan dengan Allah, secara tidak langsung bacaan Al-Quran baik berlaku juga dalam bacaan sholat. Itu. Jadi konsep utama metode Al-Bayyinah ini bagaimana baik bacaan Al-Quran kemudian bisa diterapkan di dalam sholat sehingga benar sholat kita ya. Al-Fatihah kan jadi rukun sholat. Benar. Ya. Kemudian juga di samping Al-Fatihah jadi rukun sholat, bacaan Al-Quran itu bisa menambah kekhusyuan sholat. Benar. Ya, semakin kita paham begitu makna daripada Al-Quran, kemudian bisa memperdalam gitu ya, mendalami atau menghayati Al-Quran, berarti itu akan meningkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan diperintahkan ya bahwa bacalah Al-Quran dengan biaswatikum ya, dengan suara kalian, dengan suara yang bagus ya. Dengan suara yang bagus, dengan suara yang baik, yang benar. Zayyinul Quran, zayyinu kan, menghias Al-Quran. Bisa dengan langgam, dengan makharijul huruf. Namun bisa jadi ketika orang itu sholat tapi bacaan Quran yang nggak benar kan bisa jadi nggak sah sholat. Bahkan jadi syarat jadi imam ya, Bang ya. Syarat imam itu kan yang paling bagus Al-Qurannya, baik bacaannya maupun hafalannya maupun paham tafsirnya, itu yang paling bagus gitu. Jadi ini gimana ya? Jadi tertarik nih Bang ya. Nenek-nenek usia 92 tahun saja mampu belajar Al-Quran dari basic. Apalagi kita yang notabene 92 itu sudah kembali ke kanak-kanak ya. Nah, mungkin mulai melemah ininya kemampuannya. Jadi ketika ya, nggak sempurna. Ketika masuk itu kita masih ingat belajar itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kita duduk di meja. Nah, si ibu baru keluar dari kamar. Itu jalannya sambil berpegangan dengan tembok untuk ke meja. Masya Allah. Iya. Disitulah perjuangan dalam belajar Al-Quran. Namun di samping itu juga kewajiban kita terhadap Al-Quran banyak Ustadz ya. Selain dibaca, ya difahami agar menjadi pedoman. Oleh karena itu, selain dibimbing dalam bacaan Al-Quran dan sholat, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman di metode ini dibimbing, Al-Quran menjadi pedoman kita, dipahami. Lalu kita amalkan. Jadi membaca itu baru tangga pertama Ustadz. Baru tangga pertama. Oke. Nah, alhamdulillah ketika berjalan metode ini dan sudah banyak, khususnya ada yang belajar kita juga di London ada, di Malaysia sudah ada, kegiatannya semuanya online. Dari Dubai juga saudara kita ada, bisa di Instagramnya albayyinah.id. Nah, itu albayyinah.id ya. albayyinah.id di Instagramnya, IG-nya. Dan yang mirisnya Ustadz ini, karena arah kita baca Al-Quran adalah memperbaiki kualitas sholat kita dan komunikasi kita kepada Allah, bacaan At-Tahiyat saudara-saudara kita juga dari 100%, 80% semuanya masih ketukar maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Nah, itu banyak lewat ya. Iya, tertukar, terlewat. Nah, itu dia. Ada yang Allahumma sholli ala Ali
wa ala ali, nah itu juga. Jadi termasuk itu yang dikoreksi ya Itu. pada saat belajar metode al-bayyinah. Iya. Oke, gini mohon izin membacakan satu ayat ya. Ini dalam surat Al-Isra kalau nggak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran itu bisa jadi obat penawar, bisa jadi penenang hati. Nah, begitu. Rasa-rasanya ini kalau sekedar konsep ini nggak berefek apa-apa. Maksudnya sekedar konsep ini bahwa Al-Quran tadi jadikan pedoman. Kan banyak orang tuh bisa baca Al-Quran, tetapi masih aja stres, galau, gundah gulana. Nah. Ini perkara yang nggak boleh. Yuk mari mendudukan Al-Quran ini sebagai satu-satunya solusi kita untuk syifaun warahmah. Warahmah itu perhatian kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, artinya kebutuhan kita terpenuhi, termasuk kebutuhan untuk ngopi juga ya. Ini terpenuhi ketika seseorang itu mampu duduk bersama, kemudian berkhalwah ya. Benar. Dengan Al-Quran. Berarti kalau begitu, yuk bareng-bareng harus mendalami ya. Benar, semuanya bareng-bareng bergerak dari setiap keluarga, karena permasalahan bacaan Al-Quran lalu sholat itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Gak usah gengsi ya. Iya, nggak usah. Orang kan bilang Ustadz ya begitu kan, ada yang dari jauh bilang oh pengersa ajengan ya, teriak-teriak begitu. Jangan panggil ajengan dong ke saya itu. Lalu dia bilang, oh nya kan teu nyaho ngaranna. Nah, itu. Tetapi begini, dipanggil ustadz, dipanggil ajengan, banyak kiai saja, ya insya Allah kami tidak gengsi untuk terus belajar Al-Quran. Apalagi barangkali yang belum dipanggil ustadz. Ini kesempatan yang baik sebetulnya. Nggak mengenal usia, mau anak-anak silahkan, usia produksi silahkan, usia pensiun, ayo bareng-bareng. Ya aki, mak, baca Al-Quran yang baik, yang benar, biar sholatnya nggak ketuker-tuker. Dan itu jaminannya jelas, syifaun warahmatun, jadi obat, kemudian jadi rahmat. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Ini yang bahaya. Yang akan menambah rugi ketika baca Al-Quran, ketika belajar Al-Quran. Baca Al-Quran kok harus bayar begini, harus ada waktu sekian, kemudian harus mikirin itu dan sebagainya. Kalau merasa rugi berarti hanya orang-orang yang zalim saja. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim. Makanya Al-Quran ini supaya bisa dinikmati ya harus didalami terlebih dahulu. Dan kita saat ini belajar tidak harus keluar rumah, Ustaz. Karena betul. Kita ada program online. Tinggal klik linknya, kita langsung belajar. Dan kelasnya juga kelas kecil, 5 orang. 5 orang ya? 5 orang. Maksimal di 10 orang, itu juga jarang. Biasanya di 5 orang. Jadi kalau 5 orang itu di pesantren biasanya disebut metode sorogan ya. Sorogan itu yang penting kan, kita baca kemudian dikoreksi, dicontohin dulu yang seperti apa, kemudian nanti Dan belajarnya ini yang kita udah berjalan di 4 bulan sudah bisa. 4 bulan sudah bisa. Standar bacaan tartil, hurufnya sempurna. Masya Allah. Gitu di 4 bulan. Dengan belajar, kita investasi belajar 1 jam per pekan. Kita berazam 1 jam seminggu. Sisanya mau kerja, aktivitas keluarga, mau kesibukan lain, bisnis dan sebagainya, 1 jam ini. 1 jam ini for Allah. For Quran, untuk belajar Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita diberikan peluangan waktu ini. Satu kali lagi Bang, mohon dikoreksi, mau baca surat apa ya? Surat Al-A'la gitu ya. Al-A'la sering dibaca, jadi sunnah dibaca pada saat Jumat atau pada saat Idul Fitri, Idul Adha ya. Dikoreksi aja Bang ya. Oke. Mohon maaf nih kalau salah-salah, kan belajar ya. Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi qaddara fahada. Alladzi Kok jadi lupa ya? khalaqa. Sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Gimana Pak? Alhamdulillah, Masya Allah, bacaannya sudah baik. Namun ada 3 catatan, Ustaz. 3 nih. Ya, Oke. catatan ini sebenarnya kalau sudah selesai Al-Bayyinah, dari Anas sampai Al-Bayyinah sudah selesai. Karena catatan ini semuanya ada di surat An-Nas. Ada surat An-Nas. Oke. Apa itu nun dan mim bertasdid, khususnya huruf nun yang bertasdid ditahan 2 harokat sampai 3 harokat. Tadi ada beberapa nun bertasdid baru 1 ketukan. Nah itu belum 2 ketukan. Kita masuk ke ayat 18-19 innanya. Nah itu ditahan 2 sampai 3. Lalu catatan yang kedua huruf ro. Huruf ro-nya ini nih. belum tebal. Nah, huruf ro itu di ujung lidah. Ro tebal, bunyinya tebal, getarannya nggak lebih dari 1, tebal. Ro, huruf ujung lidah, angkat ke langit-langit ya itu ya, huruf ro. Lalu yang ketiga idgham bigunahnya, setiap nun sukun ketemu huruf yanmu. Nah yanmu itu khusus giginya agak rapat agar masuk ke hidung. Nah, tadi ada yang masuk ketika waw, ketika ya belum masuk Ustaz. Itu agar lebih sempurna. Nggak konsisten ya? Konsisten. Nah catatannya di sini bacaan sudah baik, tetapi belum stabil dan belum konsisten. Terutama pada nun bertasdid, kemudian huruf ro tebal, lalu ketiga idgham bigunahnya masuk ke hidung. Agar mengetesnya adalah sambil ditekan aja hidungnya. Di ayat tadi di ayat 10 saya zakaru mayyakhsha, ketika dihitung ditekan masih ada bunyi di sini baik ini belum sempurna. Agak dirapatkan giginya agar saya zakaru mayyakhsha. Belum masuk. Itu baru masuk ya. Saya zakaru mayyakhsha. Oke, gitu. Harus agak ditahan ya. Tahan agar keluarnya bunyi dengung. Khaisum dari hidung. Saya zakaru suaranya. Itu. Jadi buru-buru ya, takut ketinggalan kereta. Kemudian inna, nun bertasdid itu di surat Anas sudah banyak nun bertasdid, ditahannya 2, yang ketiga baru diucapkan inna. Itu. Iya. Berarti ini ada kekhawatiran sebetulnya bagi para penghafal Al-Quran yang tidak mahir membaca Al-Quran. Semisal ini yang saya baca ini apakah shin atau sin, begitu kan? Iya, perubahan. Ini berarti itu kaitannya harus benar-benar ketika mau menghafal Quran ya diperhatikan huruf-hurufnya
Ya, makanya kalau di pesantren itu Bang ada metode imla begitu. Iya, imla. Jadi kalau imlanya benar, berarti insya Allah dia nggak salah makhrajul hurufnya. Ya benar-benar tuh kalau spelling itu penting ya, paham satu huruf begitu. Nah, karena tadi kalau shin, ada sa, mungkin ada apa lagi ya? Ada sa, ada sin, shin, ada sod, kan berbeda begitu. Seperti Syekh Ali Jaber pernah menjelaskan, beliau di program di TV ya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Pakai ain, Rabbil alamin. Tapi ketika dia pakai hamzah, Rabbil alamin, sudah Tuhan yang berpenyakit. Nah, gitu. Penyakit atau. Dan yang kami rasakan ketika kita belajar dengan baik, huruf per huruf, selain hafalan akan lebih sempurna, bacaan akan berdampak kepada diri kita. Nah, itu. Kita lebih pede, lebih tenang mengulangnya, itu dia. Iya. Ya, tadi masih rusuh ya, berarti nggak pede ya. Kurang tahu itu. Ya. Jadi, oh iya betul. Ini berefek kepada ini, jadi pengen bicara hal lain nih Bang. Ada orang kan kalau masih muda bicara tuh cepat, menggebu, teriak-teriak gitu. Semakin tua itu semakin datar, semakin kalem, semakin tenang. Kenapa? Karena sudah pede ya. Sudah menjalani asam garam kehidupan, jadi bicara itu sudah tenang. Kalau masih muda begini, kadang bicara tuh pengen didengar. Betul ya? Benar. Ngajak itu pengen diikuti. Pada saat menyampaikan itu ingin diperhatikan. Itu sebetulnya masalah dalam berdakwah. Bahwa kita kan dituntut untuk ikhlas ya. Ada surat ayat berapa itu? Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Begitu betul ya? Jadi kita nggak bisa kan pengaruhi orang, nggak bisa ngajak orang begitu. Aku sayang sama kamu, please lah cintai Al-Quran, ya nggak bisa ya. Ya, innaka la tahdi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, begitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan yang hangat ini luar biasa. Kalau bicara Al-Quran itu ya panjang, orang 6.000 ayat lebih ya. Dan usahakan buat kita ada satu ayat atau beberapa ayat yang menjadi pedoman kalau memang semua ayat itu berat buat kita. Satu ayat yang terus diulang-ulang, momennya apa, terusnya ayatnya berbicara tentang apa gitu. Yang paling berkenan memang kalau saya pribadi itu satu ayat pada surat Al-Mursalat. Hadza yaumula yantikun. Hari ini kalian tidak bisa berbicara. Pada saat itu kita tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Kita nggak bisa baca Quran, ya Allah. Kita waktu di dunia nggak punya waktu. Oleh karena itu adanya usia, adanya kesempatan dan adanya metode ini, semoga bisa bermanfaat luas untuk kaum muslimin. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Begitu kira-kira ya. Udah menjawab apa ini? Ya, aduh, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi, lanjut lagi, dan bisa ngikutin programnya metode pola Al-Bayyinah yang masih 30, duda-duda nih yang usia 40. Yang paling termuda yang selesai program ini dia anak 5 tahun. 5 tahun bisa? Sudah selesai, udah bisa. Masya Allah. Sekarang udah 2 juz hafalannya. Udah lancar berarti baca udah lancar, masuk ke hafalan kelas tahfiz. Kami ada program tahfiz juga, udah 2 juz. 5 tahun. Jadi bisa bimbing anak-anak usia PAUD ini ya. Usia TK ini bisa bimbing juga metode Al-Bayyinah. Benar, bisa. Oke, siap. Semoga berkah Bang. Amin, amin. Ya, dan berkenan ini terus menyebarluaskan dakwah bilhaq ini, dan senantiasa jalan kita berada dalam ridho rahmat Allah. Amin, amin ya Allah. Ada pesan satu, closing statement. Ketika kita sudah mengetahui yang kita butuhkan apa dan
tidak ada hal dalam kehidupan yang kita butuhkan selain Al-Quran. Dan Al-Quran adalah jaminannya Allah, Al-Quran adalah hidangan Allah. Maka ketika kita sudah ada peluang untuk bisa serius dengan Al-Quran, ambil kesempatannya itu, ambil kesempatannya dan pegang talinya dengan kuat. Itu saja. Dengan kuat ya. Opportunity is never come twice. Nah, segera like, share, subscribe ya, sebarkan dan ajak yang lain. Al-Quran indah. Metode Al-Bayyinah, IG-nya albayyinah.id. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.